Kalau silingnya saja sudah kelihatan kokoh seperti ini semua, tapi ini sudah termasuk banyak karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan melihat bibit apukat unggul yang Bapak Badarudin tanam, dan juga melihat bibit apukat peluang ataupun apukat-apukat yang lainnya dengan kualitas yang sedang. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Di dalam pembibitan apukat, ada banyak sekali perbedaan dari segi pertumbuhan dari bibit apukat tersebut, yaitu diantaranya adalah bibit apukat super dan juga bibit apukat yang biasa. Bibit apukat super mempunyai pertumbuhan yang lebih baik daripada bibit apukat yang biasa. Biasanya tergantung terhadap siling atau batang bawah yang sering kita gunakan untuk penyambungan. Berikut ini adalah pembahasan dari kami. ya sahabat botanikal, untuk sahabat botanikal terkadang kita ya disuguhkan oleh bibit-bibit ya, bibit-bibit yang memang itu kualitasnya itu tinggi ataupun kualitas sedang. Nah seperti itu. Nah apa sih yang membedakan antara kualitas tinggi sama kualitas yang sedang? Itu sebetulnya dari silingnya ya, bukan dari entrasnya sebetulnya ya. Tapi entres juga pengaruh sih dari dari produktivitas dari si buah. Tapi kalau silingnya sendiri itu untuk pertumbuhan, nah, kita harus melihat dari silingnya. Kalau silingnya saja sudah kelihatan kokoh seperti ini, kalian bisa menyambungnya, dan itu pasti menjadi bakalan yang jadi bagus gitu. Maksudnya jadi bibit superan. Karena kalau bibit superan itu batang bawahnya sudah besar. Nah nanti kalau kita sambung dengan ini, dengan entres yang rada sedikit panjang, itu akan rembuyung, jadi mempunyai beberapa cabang yang akan tumbuh. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Nah ini bibitnya kita. Nah di sini salah satu contoh untuk bibit yang mempunyai cabang yang banyak. Nah untuk perawatannya sendiri itu hanya memerlukan pengecoran dan juga pemupukan. Jangan lupa pupuk daun juga kita semprot. Nah seperti itu. Untuk kalian, nah kita itu sering membuat bibitnya itu bibit apukat peluang, karena memang itu contohnya kita itu ada yang sudah berbuah, dan buahnya itu seperti apa ya, seperti ini. Kita lihat, kita akan berjalan di sini. Ini adalah dari bibit apukat peluang. Nah kalau apukat peluangnya itu kayak gini ya. Nah ini baru berbuah ya, dan umurnya kisaran ya 2,5 tahun sampai 3 tahun lah, tapi kita lupa berapanya. Ini baru pertama kali berbuah dan buahnya sudah kelihatan bagus. Nah seperti ini ya. Memang tidak kayaknya tidak keseluruhan dari lokasi ini ya, maksudnya dari cabangnya itu tidak semua, tapi ini sudah termasuk banyak karena ini baru berbuah pertama kali, bukan kedua kalinya. Ini pertama kalinya udah kayak gini, apalagi keduanya kan gitu. Kalau apukat, kalau buah pertama kali itu sedikit, itu wajar ya, wajar. Tapi kalau apukat udah berbuah sampai 3 kali, itu tetap aja sedikit atau bahkan tidak ada yang nyantel, itu perlu dipertanyakan. Apakah itu dari perawatan, apakah itu dari bibitnya sendiri, seperti itu. Nah kita kan yang tadi kan, yang ini kita akan buat kirim ya. Nah, tapi yang depan situ kita akan pindahkan ke belakang karena di sini terlalu full, jadi kita angkut aja ke ke mobil, terus kita pindah ke belakang. Nah seperti itu. Nah ini kenapa ini kok jadi bibit superan? Kita lihat dari batang bawahnya. Batang bawahnya itu ada yang kayak gini ya. Tapi kalau kita yang belakang sendiri itu mempunyai bibit superan. Nah kalau bibit superan sendiri itu memang pertumbuhannya itu bagus, dan kalau kalian tanam pun jadi bagus juga. Tapi juga ada harganya memang. Kalau segi dari segi bibit yang super sama bibit yang tidak super itu ada harganya sendiri, yaitu harganya, tapi juga terbayarkan sama yang namanya pertumbuhan dan juga produksinya. Nah seperti itu. Jadi bukan semata-mata hanya bibit super. Nah tergantung kalian menanamnya, terus perawatannya kayak gimana. Dia akan pertumbuhan bagus, sangat bagus sekali, dan akan menjulang tinggi. Nah itu bisa jadi bisa jadi olahan sendiri gitu loh. Jadi ada kepuasan sendiri untuk bibit yang super seperti itu. Nah terkadang itu ada yang tanya untuk MDPL 900 ya, MDPL tinggi lah. Kalau kita klasifikasinya itu 800 ke atas itu termasuk MDPL yang tinggi. Kalau kalian ingin menanam bina itu juga jadi pilihan kalian. Nah seperti itu. Karena MDPL itu
juga terpengaruh terhadap suhu, temperatur, iklim, dan lain-lain lah pokoknya. Itu sangat berpengaruh sekali. Karena kita menanam bina di sini itu buat kita kurang bagus. Karena ini MTPL-nya itu kisaran 200, jadi ke bawah gitu loh. Nah, kalau misalnya ke bawah, misalnya kurang dari 600 ke bawah, kita menyarankannya jangan menanam apukat seperti apukat bina, melainkan apukat seperti apukat peluang ini ataupun aligator. Itu jadi pilihan. Kendil juga jadi pilihan, karena kendil banyak yang cari ya. Untuk buahnya itu memang lebih mahal daripada apukat-apukat yang lainnya. Bahkan katanya ada yang di Jawa Timur itu satu buah apukat kisaran 1 kg itu dijual kisaran 50.000. Wow, itu sangat luar biasa sekali, karena itu termasuk buah yang mahal gitu loh. Nah, kalau yang di sini apukat ini kita deal-dealan sama orang ya, memang kita cari-cari yang lebih mahal, itu dealnya ke 25.000. Nah, seperti itu orang Jakarta kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Nah, ini dari apukat peluang ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan untuk apukat peluang, kita sering mengatakan apukat peluang. Kenapa? Ya karena memang produksinya itu tinggi, seperti itu. Nah, ini lagi musim untuk merontokkan si buah ya. Ini karena sudah segini banyak yang rontok, karena memang kalau sifatnya apukat peluang itu ada yang namanya jenjang untuk merontokkan dari si buah atau seleksi. Karena apa? Kalau nggak dirontokkan ini pasti batangnya ini tidak kuat untuk menampung segitu banyaknya buah yang jadi, seperti itu. Cuman untuk mencegah kerontokan bukan dari seleksi alam, melainkan dari segi ulat, kita hanya memerlukan penyemprotan dari ulat dan juga hama-hama seperti hama wereng ataupun hama belalang. Nah, seperti itu. Kutu kebul atau kutu putih juga kita harus selamatkan dari itu, karena kutu putih tersebut itu akan menyerap dari si buahnya yang ada di sini, terus ini akan bisa merontokkan dari si buah. Nah, kalian harus hati-hati itu ya. Nah, dari segi itu apukat peluang kita sarankan untuk menanam. Nah, ada yang tanya nih, untuk apukat kendil itu gimana bang? Apukat kendil kita juga sarankan untuk menanamnya, karena memang itu harganya lebih dari apukat-apukat yang lainnya. Produksinya hampir sama, tapi masih kalah sama apukat peluang dan aligator. Tapi dari segi rasa, untuk harga jualnya juga itu lebih tinggi daripada apukat yang lainnya. Ya, untuk kalian yang memang itu pengen bibit super itu kita recommended ya. Tapi kalau memang itu budget minim, kalian beli yang bibit-bibit biasa juga nggak apa-apa. Tapi memang pertumbuhan itu rada berbeda sedikit, yang menjulang tinggi ataupun yang tidak menjulang tinggi, seperti itu. Memang untuk bibit kita untuk kepuasan sendiri itu ada ono harga ono rupa, kan bahasa Jawanya seperti itu, ada harga ada rupa. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk bibit yang bagus, yang memang itu yang bagus itu bukan berarti harga bibit itu bukan berarti yang tinggi itu yang mahal, melainkan dari segi pertumbuhan. Ada yang kita pertumbuhan 60 cm itu 50.000. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena pertumbuhan dari si bibit tersebut udah kecil, masih muda, besar, itu yang dicari, seperti itu. Bukan berarti yang umurnya 1 tahun udah gede harganya mahal, enggak. Kadang juga tergantung terhadap pertumbuhan dari si seedling dan juga entrestnya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kalian beli bibit super ya, bibit super itu kalau kita tanam dan kita pindah di polybag yang besar itu akan baik untuk pertumbuhannya. Nah, seperti yang di sini ya. Yang di sini itu setelah penyambungan, dan ini kisaran hampir 10 bulan lah, hampir 10 bulan itu sudah berkembang seperti ini. Jadi untuk kalian kalau untuk bibit yang kualitas sedang itu pertumbuhannya memang tidak terlalu ya, tapi kalau misalnya kualitas yang bagus itu juga kalau misalnya tumbuh dan juga berkembang baik di lahan kalian itu saat berbuah pastilah akan sangat besar dan hampir merata ke seluruh bagian. Jadi ada bibit super, ada bibit yang tidak super. Nah, perbedaannya ya seperti itu. Dari segi produksi, kepuasan juga berbeda-beda seperti itu. Tapi juga ini tergantung harga ya. Jadi memang kalau bibit super itu tergantung sama harga ya, tergantung sama harga. Jadi memang ada perbedaan antara harga yang bibit super dan juga yang bukan bibit super. Nah, seperti ini yang ini bukan bibit super, tapi alhamdulillah ini sudah berbuah ya, yang di sana itu
udah berbuah. Ini baru buah pertama kali ini baru kisaran 3 tahun saja sudah melonjak tinggi, apalagi yang super gitu. Ini rada super, bukan yang super ya, rada super. Nah, kita lihat aja ya yang di sini ya, yang di sini itu ini kisaran 10 bulan saja sudah sejempol pun udah besar ya, seperti ini. Nah, kita itu bisa menghargainya kisaran 100 atau 125, tergantung nanti pucukan daunnya kayak gimana. Jadi untuk kalian kalau ingin memproduksi yang bibit super, itu kuncinya ada dua, di sealingnya dan juga di entrestnya. Tapi kalau di sealingnya itu sangat mendukung sekali, jadi itu faktor utama gitu. Jadi faktor utama dari penyambungan yang mempunyai produksi ya bibit super itu dari sealingnya atau batang bawahnya, seperti itu. Kalau batang bawahnya sealingnya saja sudah besar, dan juga di bawah yang sini, itu hijau, bukan kayak apa ya, kayak kayu tua. Nah, itu bisa berkembang baik, lebih besar lagi, seperti itu. Nah, tadi itu adalah pembahasan dari kami. Gimana menurut kalian? Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu. Dan jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini agar tahu video-video menarik lainnya tentang botanikal. Sekian dari kami, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.